Mari sama-sama kita bersatu dulu di dalam doa untuk semua ibu-ibu. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan belajar mengenai firman-Mu. Berkati kami, biarlah dengan bahasa yang sederhana, yang hamba-Mu bawakan ini semua boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, ibu-ibu yang terkasih. Apa kabarnya? Tetap semangat ya, ibu-ibu ya. Bersyukurlah, puji Tuhan kita sudah melewati kurang lebih 2,5 tahun ini masa pandemi, ibu-ibu. Pasti banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita selama 2,5 tahun ini. Bukan ibu-ibu saja, tapi kehidupan saya juga sama, ibu-ibu. Menghadapi hal yang tidak pernah kita duga saat kita berada dalam masa pandemi. Saya mau membagikan ibu-ibu pagi hari ini, siang hari ini, mengenai bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata bersyukur juga itu artinya adalah rasa terima kasih kita kepada Allah. Terlebih lagi dalam firman Tuhan, jika ibu-ibu bisa baca dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin berkata tentang syukur pasti adalah sesuatu hal yang gampang-gampang susah. Kalau kita dalam keadaan yang baik, atau saat kita mendapatkan berkat dari Tuhan, atau kita mengalami kejadian yang menjadikan hati kita senang, kita pasti akan mudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, tapi apakah kita mampu untuk kita bersyukur jika kita menghadapi atau mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita? Maka saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Baik keadaan dalam kesulitan, kemudahan, dalam sakit, dalam sehat, atau dalam segala keadaan atau pergumulan apapun yang kita hadapi, ibu-ibu. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengucap syukur, itu berarti salah satu yang kita lakukan yang menjadi bagian dalam kehendak Tuhan. Amin, ibu-ibu. Pasti kita akan bilang, ya kalau keluarga tidak bermasalah, kita bisa bersyukur. Ya, kalau orang mungkin banyak uang, bisa bersyukur. Ya, kalau keadaannya senang, atau hal-hal apa yang bahagia, kita bisa gampang bersyukur. Tapi ingatlah ibu-ibu, kita semua ketika dalam pergumulan pun akan ada banyak hal yang kita patut syukuri, yang kita jalani. Dalam hidup ini, ibu-ibu, tidak semua juga kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Tapi semuanya, ucapan syukur itu adalah merupakan pilihan dari diri kita sendiri, ibu-ibu. Apakah kita mau bersyukur? Apakah kita mau mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan? Itu kembali lagi kepada diri kita, ibu-ibu. Ya. Nah, banyak alasan sebenarnya untuk kita bersyukur. Yang pertama, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa bagikan buat ibu-ibu. Keselamatan.
Keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan Yesus itu tidak bisa dibeli oleh uang. Tapi keselamatan yang kekal itu adalah nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Ibu-ibu bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, itu semua anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian yang kedua, kesehatan atau nafas hidup. Ibu-ibu boleh nih. Wah, betapa bersyukur kalau kita bisa menghirup nafas tanpa bantuan oksigen. Amin ibu-ibu. Kalau kita lihat waktu COVID kemarin, begitu banyak orang yang membutuhkan tabung oksigen untuk bisa bernafas dengan lega. Tapi kita sekarang boleh bersyukur kalau kita masih bernafas tanpa bantuan apapun. Amin ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa makan, minum, berpakaian yang cukup dalam satu hari itu. Apalagi ibu-ibu rumah tangga ya. Saat ini, bahan sayur mahal, cabai mahal, cengek mahal. Bersyukurlah kalau kita masih bisa makan ibu-ibu ya. Dengan sambal yang nikmat cukup, dengan nasi mungkin yang panas. Tanpa harus ada daging atau steak wagyu atau apapun itu ibu ya, tapi dengan bersyukur kita menikmati makanan yang bisa masuk dalam tubuh kita. Yang keempat ibu-ibu, komunitas pelayanan gereja di mana kita bisa sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Bersyukurlah ibu-ibu ya. Dan yang kelima adalah pekerjaan. Ketika orang itu bisa bersyukur akan pekerjaannya, percayalah orang itu akan menghargai pekerjaan yang dia jalani supaya itu dapat menjadi berkat dalam kehidupannya. Amin ibu-ibu. Dasar dari segala kita bersyukur adalah hati kita. Kalau hati kita bersyukur, hati kita mau melihat apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, maka itu akan keluar dari mulut kita. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, selain itu ibu-ibu, orang yang bersyukur adalah tandanya ada Roh Kudus dalam hatinya. Kemudian orang yang bersyukur itu berarti melakukan pilihan yang menjadi anak-anak Tuhan, bukan karena perasaan. Amin. Dan kemudian orang yang bersyukur itu adalah ciri kehidupan orang yang beriman. Oleh sebab itu ibu-ibu, jangan pernah sia-siakan waktu yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Naikkanlah selalu ucapan syukur kita dalam doa. Awali hari-hari kita dalam doa dengan mengucap syukur pada Tuhan. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Semangat ibu-ibu ya. Kita pasti hari lepas hari menjalani pergumulan yang berbeda-beda. Tapi marilah kita selalu melihat sisi yang lain untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ibu-ibu semua. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bagaimana kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan dalam pergumulan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat, kami akan menikmati pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong buat semua ibu-ibu, apapun yang dihadapi Tuhan selalu berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami. Berkati buat semua ibu-ibu di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu bersama dengan ibu-ibu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.